Bismillah. Mari kita hadirkan hati dan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menyaksikan kita sebagai pribadi yang terus berusaha menjadi lebih baik dan menghadirkan salah satu program terbaik kita, yakni menuntut ilmu. Kita awali dengan bersama-sama membaca doa agar hanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islamis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masuk pada sesi yang ke-7 dari kajian adab dan akhlak di tempat yang berkah ini insyaallah. Setelah kita mengkaji adab kepada Allah, adab kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adab kita kepada para sahabat, adab kita dalam berkata-kata, adab kita dalam mencintai, dan seterusnya, maka pada hari ini kita akan mencoba menggali poin-poin hal-hal penting dalam 30 menit ke depan terkait bagaimana adab kita kepada orang tua. Karena saya yakin hadirin semua ini pasti punya orang tua. Betul? Ada yang tidak punya orang tua? Tidak ada ya. Semua kita insya Allah punya orang tua. Dan orang tua memiliki tempat yang penting dalam kehidupan seorang muslim. Suatu ketika Nabi SAW pernah bersabda ketika ditanya, Ayyul a'mali afdal? Amal apa yang paling utama? Nabi mengatakan as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Kemudian amal apa lagi yang paling utama? Nabi mengatakan al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Jika ditanya lagi amal apa yang paling utama, yaitu Nabi mengatakan birrul walidain. Bir itu berbakti, walidain adalah kepada kedua orang tua kita. Umumnya yang disebut orang tua, ya, pertama dia adalah ayah dan bunda, ya, ayah dengan bunda. Yang kedua, yang disebut orang tua terkadang dia adalah seorang muslim, atau juga terkadang disebut dia adalah non muslim. Semua adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Umumnya kalau di negara kita, mayoritas kita semua hari ini muslim karena orang tua kita sudah Islam sebelumnya. Tidak sedikit di antara sahabat-sahabat kita yang telah menjadi muslim setelah melalui proses pencarian jati diri. Apa yang disebut sebagai birrul walidain? Ada 5 makna birrul walidain. Yang pertama adalah al-ihsanu ilaihimah. Berbakti kepada kedua orang tua itu diwujudkan dengan berbuat ihsan kepada keduanya. Apa makna ihsan? Syekh Muhammad Aqib Al-Atas menjelaskan ihsan itu maknanya excellent, terbaik. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Dalam segala urusan yang nilainya ibadah, yang kita yakin bisa meningkatkan pahala kita,
yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa membuat kita melakukan amal-amal lebih besar lagi, maka wajib bagi kita untuk ihsan. Bukan sekedar sesuai standar ihsan itu, tapi beyond the extra mile. Jadi di atas lagi dari sekedar standar-standar manusia. Yang kedua, al-qiyamu bihuquqihima. Yang disebut berbakti kepada kedua orang tua itu adalah menegakkan hak-hak kedua orang tua kita. Baik ketika orang tua kita masih hidup maupun ketika orang tua kita sudah wafat. Ada juga haknya. Jadi kalau kita sudah punya orang tua sudah wafat, apa yang harus kita lakukan? Adab kita seperti apa? Ya, kalau orang tua kita masih hidup, adab kita seperti apa? Agama membimbing masalah itu. Yang ketiga adalah iltizamu ta'atihima, yaitu berkomitmen untuk selalu taat kepada kedua orang tua. Kata kalau orang tua kita bilang, ya kamu keluar deh sekarang dari pekerjaan, tinggal sama mama di daerah, jangan gitu. Ya bismillah, kerjakan. Sampai seperti itulah ketaatan. Karena mencari keridhaan Allah itu bisa dengan mudah melalui ridho kedua orang tua. Meskipun ada pakem umumnya, framework besarnya, yakni la ta'atan li makhluqin fi maksiatillah. Tidak boleh kita taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Tapi kalau sifatnya teknis, bukan bermaksiat, maslahat mafsadat, ya, maka dahulukan orang tua kita. Ini pekerjaan yang sering kita abaikan, taat kepada kedua orang tua. Masih ingat ketika Nabi SAW pernah berkhutbah, bagaimana kemudian tiba-tiba Nabi mengucapkan amin 3 kali, ya? Yang tidak nyambung dengan isi materi ceramah Nabi. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau bilang amin 3 kali? Ada apa? Ternyata datang malaikat Jibril alaihissalam bertanya, Raghima anfu, menurutku sungguh celaka kalau ada orang disebutkan nama Muhammad, dia tidak menyebutkan Allahumma shalli wa sallim wa barik. Orang itu celaka. Nabi setuju dengan apa yang diinginkan malaikat Jibril, makanya Nabi mengatakan amin, iya, orang itu celaka. Yang kedua, sungguh celaka orang yang diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, ternyata bulan Ramadan itu usai, dosa-dosanya gak diampuni. Orang itu celaka. Artinya orang itu menyia-nyiakan kesempatan emas. Nah yang ketiga, sungguh celaka ketika dia masih diberikan kesempatan untuk hidup dengan kedua orang tuanya, atau minimal salah satu dari kedua orang tuanya, meskipun mungkin beda pulau, beda negara, beda kota, beda rumah, beda provinsi. Tapi itu tidak menghalangi dia untuk, ya, jadi kata Nabi SAW, ya, ternyata kebersamaan dengan kedua orang tuanya itu tidak mempercepat dia masuk ke surganya Allah. Itu celaka, rugi artinya. Ya, karena ada cara yang paling cepat untuk masuk ke surga itu adalah apa? Dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Berapa banyak saya lihat tokoh-tokoh yang hari ini menyesal berubah jadi baik, tapi setelah orang tuanya tiada. Ya, mereka dulu mengaku sebagai anak-anak yang tidak berbakti, anak yang bandel, anak yang membuat ibunya menangis. Tetapi banyak juga yang baru tersadar setelah orang tuanya wafat. Ya tentu tidak ada yang terlambat dalam pertaubatan, tapi juga tentu bukan harus kita semua seperti itu. Kita punya orang tua di luar wilayah, di luar pulau misalnya. Berapa kali kita pulang untuk melihat wajahnya? Ada yang 3 tahun sekali. Kalau 3 tahun sekali berarti kalau hari ini orang tua umurnya 60, nanti ketemu lagi umur 63. Terus 66. Terus itu 69. Nah, kok kayaknya nggak adil. Kenapa tidak didorong jadi 3 bulan sekali saja? Ya, datang meskipun sehari 2 hari, berkorban harta dan waktu untuk melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan ketika orangnya ada. Kalau orangnya sudah tidak ada, ya nggak bisa kita lakukan. Minimal kerjaan harian orang berbakti ya kita video call. Ya,
video call. Karena sekarang video call mudah dan murah. Jangan miss call. Karyawan pajak miss call. Meskipun ada ayatnya ya kan, "Faman ya'mal call." Ya, jadi meskipun buat perbuatan sekecil apapun tetap besar di hadapan Allah. Tapi kalau karyawan pajak ya jangan miss call, video call. Bahkan kalau bisa dibuatkan ya koneksi internet ke rumah orang tuanya supaya bisa video call, kan begitu. Itu bersyukur pada teknologi. Tapi tetap yang namanya fisik itu tetap penting. Ada seorang sahabat kami yang sudah sepuh ya, tinggalnya di Bintaro, dia curhat kepada saya. Ya, "Pak, saya ini punya anak di Tebet, Jakarta. Ya kan? Saya itu rindu ketemu anak saya. Sibuk kali dia kerjanya. Oh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sepekan, sebulan. Kagak ada habis-habisnya. Pekerjaan ada habisnya nggak? Nggak ada. Pekerjaan itu nggak ada habisnya. Kalau ada habisnya ya berhenti ya kan. Pekerjaan itu nggak ada habisnya. Makin dikerjakan, makin banyak. Makin berprestasi, makin menarik lagi kan gitu. Jadi dia nggak sempat untuk bertemu kedua orang tuanya. Orang tuanya rindu. Nah, jadi coba ini hanya bisa dirasakan kalau kita sudah punya anak. Kalau belum punya anak nggak bisa mas. Kalau kita sudah punya anak kita bisa mas. Saya juga berusaha merasakan kalau nanti di usia seperti itu, ya dia mengatakan, "Saya rindu sama anak saya." Gimana caranya ya? Masa saya ngomong, "Sini anak, saya rindu sama kamu." Nggak bisa juga dia. Dalihnya apa terus? Apa dalihnya? Nah, enggak, dia dalihnya adalah ingin melihat cucu. Nah, sinilah. Kakek rindu sama cucu nih. Jadi hati-hati. Ini berarti kan kita belajar nih. Kalau ada orang tua kita minta ketemu cucu, sangat besar kemungkinan dia sebenarnya nggak rindu sama cucu kita, tapi rindu sama kita. Itu penting dari itu kan. Nah, coba Pak, katanya, anak saya mengiyakan, janjilah hari Ahad. Janjiannya di Mall Bintaro Pak, katanya. Jadi dia nggak ke rumah saya Pak. Katanya macet apa semua ya kan. Waktunya cuma bisa 2 jam. Udah Pak, kita di mall aja ya ketemuan di mall. Makan, oh senang lah kayaknya sama cucunya, dia juga melihat. Tapi cuma 2 jam Pak, habis itu anak saya pamit, berpisah di mall Pak. Ini kisah mungkin biasa-biasa saja, tapi ini jeritan hati seorang kakek. Nah, gitu. Makanya banyak guru-guru kita mengatakan, mumpung kalau kita masih punya anak kecil-kecil atau ada di rumah kita, perbanyaklah kebersamaan kita dengan dia. Perbanyak. Sering ngobrol dengan dia. Kebersamaan itu maksudnya ngobrol ya. Ada orang bersama tapi main game masing-masing kan. Bapaknya main game PUBG, anaknya main game apa gitu kan. Jadi bersama maksudnya ngobrol hati ke hati, peluk-pelukan, rangkul-rangkulan, ya, berenang bareng. Itu yang maksud bareng bersama itu begitu. Nah, kata guru-guru kami, kalau kita itu memperbanyak dengan anak-anak kita secara hati, nanti kalau kita sudah tua, anak kita pun akan memperbanyak dengan kita. Jadi kalau kita hari ini dengan dalih, mungkin dalihnya baik. Saya bekerja Ustaz, siang malam untuk anak saya Ustaz. Tapi dapatnya kan segitu-segitu juga kan. Ya, jadi anaknya merasa ditinggalkan oleh ayahnya. Nah jauh kan, merasa jauh. Nanti ketika kita sudah tua, anaknya pun jauh sama kita. Gitu. Nah itu yang harus kita bentuk. Baik, kembali makna birrul walidain ini adalah yang keempat, ijtinabu isaatihima. Berusaha menjauhi, jangan sampai berbuat buruk kepadanya, menyakiti dirinya, apalagi membuat nangis. Nanti Nabi SAW pesan betul itu. Nabi itu pesan betul, jangan sampai kita itu membuat ibu kita menangis. Pesan betul kan? Ya, jadi kalau sudah turun tangisan, ya, tangisannya tangisan karena kebandelan kita itu maksudnya ya. Ada tangisan kan karena kebanggaan pada kita. Karena tangisan karena kebandelan kita, jangan sampai. Berat sekali. Makanya hatta berjihad saja yang luar biasa amalannya itu. Kalau seorang anak nggak diizinkan orang tuanya menangis, meminta dia nggak ikut, itu Nabi sahabat suruh pulang. Bahagiakan ibumu sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Buat dia tersenyum sampai sebagaimana dia telah engkau buat menangis. Berikutnya makna yang kelima adalah fi'lu
ma yurdihima, melakukan sesuatu yang diridhoi oleh kedua orang tua kita. Nah, inilah makna birrul walidain. Nah, berikutnya kita coba lihat apa sih motivasi-motivasi yang harus kita bangun dalam agama ini sehingga kita bersemangat untuk melakukan satu amal yang disebut birrul walidain. Karena birrul walidain ini lawannya apa? Lawan dalam bahasa Arab birrul walidain apa? Uququl walidain. Ya, birrul walidain itu berbakti kepada kedua orang tua. Bir itu sebenarnya albir husnul khuluq. Albir ya, husnul khuluq, akhlak terpuji itu albir. Entah bagaimana di Indonesia, oh di barat ya, bir ya. Bir itu jadi minuman bir ya. Itu kita perlu teliti itu ya. Karena barat itu banyak mengadopsi bahasa Arab di masa Andalusia. Nah, tadi motivasinya adalah dia di antara amalan yang terbaik dalam Islam bahkan setelah sholat, bahkan setelah bertauhid. Dan pelajaran ini sudah sejak di masa Nabi dulu. Coba lihat dalam Quran surah Al-Baqarah misalkan Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah. Ingatlah ketika kami mengambil janji kepada Bani Israel, janganlah engkau menyembah selain Allah. Ini kan tauhid nih. Setelah itu apa? Apa hari ini nih? Wabil walidaini ihsan. Di orang yang beriman itu cirinya kelihatan dia bagus sama orang tuanya. Wabil walidaini ihsan. Jadi ihsan kepada kedua orang tua. Kalau ada orang tidak berbuat ihsan kepada orang tuanya, akhlak berarti tauhidnya tercemar. Makanya akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ya, iman yang sempurna itu diukur dengan akhlak yang terpuji. Ternyata dalam ayat tadi, sejak masa Bani Israel, Nabi Musa pun sudah mengajarkan engkau betul bertauhid, betul. Nah, cirinya pertama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan Bapak Ibu, sahabat Nabi SAW dulu menasihati begini, kalau ada orang bertaubat, katakan dia pendosa, pezina, peminuman keras, korupsi, macam-macam, dia bertaubat. Nah, konsep dalam Islam pertaubatan itu adalah wa atbi'is sayyi'a al-hasanata tamhuha. Ikutilah kesalahan-kesalahan yang kita buat dengan kebaikan-kebaikan yang banyak kan? Niscaya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Itu konsep besarnya. Kemudian sahabat menafsirkan bahwa kebaikan pertama yang harus engkau hadirkan dalam fase taubatmu adalah berbuat baik kepada ibumu. Itu penafsiran sebagian sahabat. Dan cara berbuat baik kepada ibumu, salah satu yang sering diangkat itu adalah oleh sahabat adalah memasakkan makanan yang disukai oleh ibumu. Nah, itu salah satu. Makanya kita harus tahu apa yang disukai ibu kita. Jangan paksakan apa yang kita sukai. Kalau ibu kita sudah sepuh ya, udah nggak bisa makan pizza, udah nggak bisa makan apa. Jadi jangan paksain selera kita. Ibu kita mau apa? Nah, berikan kepada. Nah, kemudian begini, kalau orang tua kita sudah sepuh, ya, saya sering sampaikan, jangan percaya dengan jawaban ibu kita secara sepenuhnya. Contoh, misalkan hari Ahad, Bapak Ibu pengen ke rumah Ibu. Telepon ya kan, "Mah, saya mau ke rumah ya." Ya. "Mama mau dibeli martabak enggak?" Ya kan, karena kita tahu ibu kita suka martabak. Apa jawaban ibu kita? Gak usah. Udah yang penting kamu kesini. Gitu kan? Terus kata kita apa? "Oh nggak usah ya?" Ya udah. Nggak usah, saya berangkat. Ya, ini saya nggak mengerti dengan anak ini. Apakah dia pelit, polos, ya, pura-pura tidak paham? Dia sudah bertanya dengan pertanyaan yang salah. Dia nggak perlu bertanya kalau memang dia sudah tahu ibunya suka dengan martabak. Dia nggak perlu bertanya. Yang penting dia beli martabak yang sehat, yang minyaknya zaitun, ya kan, yang sayurannya bersih dan seterusnya. Dia nggak usah tanya. Apalagi nanti mau lebaran, ya kan? Ada anak-anak yang nanya, "Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Mak, lebaran ini kira-kira aku pulang nggak ya?" Apa kata ibunya?
Gak usah anak, ya. Kau tabung aja dulu buat anak sekolah, ya kan? Tabung buat sekolah anak, buat istrimu. Yang penting baik-baik di sana. Doakan aja mama sini. Apa jawaban anaknya? Oh gitu ya Pak? Ya udahlah Pak, nanti tahun depan aja ya. Ngapain ditanya? Gitu. Itu pertanyaan yang nggak perlu ditanya. Kan ada pertanyaan yang nggak perlu ditanya. Pertanyaan yang salah, bukan jawaban yang salah. Kita bahkan jangan pulang setahun sekali dan nggak usah minta izin. Pulang kalau bisa tiap hari tiap hari. Yakin Bapak Ibu, saya selalu yakin kalau kita iltizam, komitmen melakukan ketaatan kepada Allah, Allah tidak akan jadikan kita miskin. Ini berlaku pada apapun. Mau dalam zakat bulanan, zakat tahunan, haji, umroh, korban. Coba antum kan sudah rasakan ya? Gak ada tuh kita yang miskin. Ya. Bahkan guru-guru ngaji yang fokus ya menisbahkan diri untuk ngaji, nggak pernah ada yang mati kelaparan. Imam Malik ya, dari pagi sampai malam ngajarin agama, nggak mati kelaparan juga. Ya, sampai Imam Syafi'i dulu bilang, ya, Imam Syafi'i kan muridnya Imam Malik kan, wahai guruku, saya hari ini ingin bekerja karena ya kan kita itu akan dapat rezeki kalau kita bekerja, ya kan? Kerjalah Imam Syafi'i, jaga perkebunan apel, dikasih bayaran hari itu apa bukan uang, kasih hadiah apel, senang dia. Tuh kan, memang kalau kita berusaha akan dapat apel, ya kan? Datanglah dia sore-sore dari Imam Malik, baik guruku, coba lihat benar pendapat. Kalau kita bekerja berikhtiar, kita akan dapat. Yuk kita makan bareng-bareng, kata mereka. Kata Imam Malik, saya dari pagi sampai malam sampai sore nggak bekerja, saya ngajarin orang, nggak sempat kerja saya. Ya, mau kerja orang datang, gitu kan, berburu. Tiba-tiba datang apel dari kamu. Mana yang benar? Ya, tentu jawabannya dua-duanya benar. Pendapat Imam Malik benar, pendapat Imam Syafi'i benar. Artinya, selama tujuan kita adalah untuk menolong agama Allah, intan surullaha yansurkum. Wa yusabbit aqdamakum. Bahkan bukan hanya Allah tolong kita, ekonomi kita dikuatkan dan akhirat kita dikuatkan. Jadi kalau kita yakin bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu amal ibadah, jangan pernah takut miskin. Berapa banyak kisah, ya ada direktur dia keluar dari pekerjaan karena orang tuanya sakit keras, ya nggak ada yang merawat, ya sudah saya keluar, saya keluar dari kerjaan saya ini. Masya Allah. Karena itu satu amalan yang nggak bisa dilakukan ketika orang tua kita masih hidup. Baik. Berikutnya, dimudahkan mendapat ridha Allah. Sebagaimana Abdullah ibn Mubarak dulu mengatakan, ridha Allah fi ridha walidain. Ya, ridha Allah itu ada pada ridha kedua orang tua. Jalan paling mudah masuk jannah. Nah, dipanjangkan umurnya. Ini menarik nih, panjang umurnya. Memang kaidah umum itu adalah Nabi mengatakan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yubsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Kalau ada yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, sering-sering silaturahim. Tapi Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad itu mengangkat satu subjudul memperpanjang umur dengan bersilaturahim kepada kedua orang tua. Dan mengangkat hadis yang relevan bahwa ternyata bersilaturahim kepada kedua orang tua pun adalah satu amalan memperpanjang umur. Ini kalau Imam Bukhari membuat subjudul itu membuat itulah pemikiran Al-Bukhari, itulah pemahaman Al-Bukhari. Ya, atas bab dipanjangkan umur dengan silaturahim kepada kedua orang tua. Baik, setelah kita mengetahui keutamaannya, terus apa saja adab yang harus kita bangun kepada kedua orang tua kita? Satu, berbakti kepada keduanya meskipun keduanya berbuat kezaliman. Apa maksud berbuat kezaliman? Kalau orang tua kita non muslim, zalim kan? Zalim. Zalim itu maknanya berada dalam kegelapan. Ingat nasihat Luqman dalam Quran surat Luqman surat 31 ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku tercinta, jangan syiriklah kepada Allah. Syirik itu kezaliman yang besar. Makanya doa kita kan Rabbana najjina minaz zulumati ila nur. Ya Allah, ya selamatkan kami dari kegelapan ini
ke jalan cahaya yang satu. Ya. Maka tolong berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangankan kepada kedua orang tua kita, kepada sesama saudara. Ya. Nabi mengatakan unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu dalam kondisi terzolimi maupun menzolimi. Sayyidah Aisyah nanya, kalau nolong orang terzolimi ya mengerti. Tapi kalau orang sedang buat zolim ditolong itu maksudnya gimana wahai suamiku? Kata Nabi, maksudnya adalah tolong saudaramu agar tidak jadi berbuat zolim. Itu kepada saudara, apalagi kepada orang tua kita. Tentu lebih penting lagi. Yang kedua, adab kita kepada orang tua adalah berkata lemah lembut. Yang lemah lembut ini nanti diturunkan dengan cara satu, intonasi suara kita tidak boleh lebih dari orang tua kita. Ini bukan hal haram, ini adab. Adab itu bicara yang terbaik. Jangan sampai kita berintonasi lebih tinggi atau berintonasi membentak, dan jangan juga memilih kata-kata yang menyakiti. Meskipun kita tidak suka dengan kata-kata orang tua kita, kadang orang tua kita kan macamnya kayak kita, kadang orang tua kita kayak kita. Ada yang suka merepet, ada yang cerewet, ada yang kata-kata yang kurang pantas. Ya itu given sifatnya. Ya, given sifatnya. Ya, karena Allah mentakdirkan itu, pasti ada kebaikan di balik setiap takdir Allah. Membuka pintu-pintu kesabaran kita. Ya. Tapi persoalan dia orang tua kita. Gitu. Ya, dia orang tua kita. Yang ketiga adalah mengisi hidup ini dengan membalas jasa mereka. Dan yakinlah, nggak akan bisa terbalas juga. Dulu di masa kehidupan Abdullah ibn Umar, Nabi sudah wafat, sahabat sudah wafat, tinggal anak Umarnya Abdullah ibn Umar. Ada seorang laki-laki dari Yaman haji dengan ibunya. Nah, ibunya udah nggak bisa jalan. Tawaf di Ka'bah itu digendong. Capek gendong ibu-ibu, ya kan? Motor gitu kan. Ada Abdullah ibn Umar dideketin Abdullah Umar. Ya kan? Setelah itu istirahat, dia nanya kepada Abdullah ibn Umar, wahai sahabat Nabi, kau lihatlah tadi gendong ibuku murah, panjang, berlelah. Kira-kira itu sudah membalas jasa ibuku belum ya? Kira-kira sudah membalas jasa ibuku belum? Apa kata Abdullah ibn Umar, sahabat yang sangat senang dengan sunnah? Kata beliau, bahkan satu tarikan nafas seorang ibu ketika melahirkan anaknya, ya kan? Ada udah melahirkan itu sakit, narik nafas, satu helaan nafas saja belum terbayar dengan yang barusan kau lakukan. Itulah penafsiran Abdullah ibn Umar tentang betapa mulianya orang tua kita itu. Berikutnya, kata Nabi, tidak membuat mereka menangis dan bersedih hati. Jangan sampai. Minta ridhonya dan sensitif. Sekali lagi, tidak boleh polos. Ya. Sebagai anak, jangan polos. Kita harus lihat empati. Apa maksudnya? Apa kita harus bisa menerjemahkan dengan tepat. Kemudian, mendoakan kebaikan terus-menerus. Kapanpun kita ingat doa. Rabbana firli wali walidayya. Terus walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Doa siapa ini? Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kedua orang tua. Rabbana, bukan Rabbana fir lana ya. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Bapak Ibu, kita pengen anak kita mendoakan kita loh. Ya kan? Kita pengen anak kita mendoakan kita loh. Gimana caranya? Saya sering perhatikan. Banyak anak-anak sekarang ini habis sholat, salam, habis itu kabur Pak. Main sama teman-teman, betul nggak? Ini kalau dibiarkan, nanti ada satu generasi nggak pernah sempat berdoa. Hati-hati. Masa-masa kita dulu di surau-surau, habis sholat kita zikir Pak. Itulah pendidikan. Pendidikan itu harus cermat melihat apa yang terjadi. Saya mau anak saya, mau anak orang, kalau dia ada di kiri kanan saya, habis sholat dia mau kabur, coba dulu. Yuk kita zikir dulu, kita zikir, saya ajarkan. Subhanallah. Bacanya juga nggak boleh cepat-cepat, menikmati. Subhanallah.
Habis itu selesai semua, yuk kita doa. Apa doa? Doain orang tua ya. Apa doanya? Apa ya? Lupa. Anak-anak kita lupa. Ya kan? Nah, kita ingatkan. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Talqin kan? Jadi anak-anak kita, anak-anak orang bimbing terus begitu. Ingatkan besok, habis sholat tetap ya zikir dan seterusnya. Nah, mereka yang membiasakan anaknya untuk zikir dan doa terus-menerus untuk dirinya, kan untuk dirinya berarti. Kalau itu anak kita, maka dia telah menanamkan adab yang baik kepada anaknya. Dari situlah nanti anaknya akan terbiasa terus. Coba Bapak Ibu, nggak enak rasanya kalau nggak berdoa untuk orang tua kan awal, bahkan itu di awal kan doanya kan. Selalu umumnya orang berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu dulu kan. Maksud itu dulu baru doa yang lain. Kenapa? Ya karena kita sudah mengulang-ulang terus-menerus dari awal. Ya. Jadi hal-hal yang kecil kita harus biasakan. Karena adab itu yang pembiasaan. Berikutnya, adab kita kalau orang tua kita belum Islam, dakwahkan keindahan Islam ini kepada orang tua yang belum Muslim. Saya mau cerita benar. Ada seorang wanita keturunan, ya, pengusaha di Jakarta ini datang ke rumah saya dan dengan beberapa orang. Dia cerita yang mungkin bisa kita ambil hikmah. Dia keturunan, ya, kemudian pindah agama ke Islam. Kalau itu, ya oke, nggak usah kita bahas. Pindah agama ke Islam. Nah, karena pindah agama ke Islam, dia dikeluarkan. Ya, karena lebih baik masuk selain Islam daripada Islam. Itu umum. Ya, saya sering ketemu dengan banyak perkara seperti itu. Nah, masalahnya kalau perempuan, laki-laki nggak apa-apa, antum keluar saja, saya bilang, antum akan dibimbing oleh alam ini untuk jadi sosok yang kuat. Kalau perempuan itu kadang-kadang kita butuh jaga. Nah, beliau ini keluar akhirnya itu membangun mental pedagang. Jadilah dia pengusaha sukses. Nah, singkat cerita, kenapa dia dikeluarkan? Karena dianggap sebagai anak yang apa istilahnya? Anak sial ya. Anak sial, ada keyakinan anak sial. Ternyata itu ada keyakinan. Ternyata saya cari-cari anak sial yang mana? Oh, ini dia yang sial ini. Karena dia keluar gitu kan? Dibuang. Ketika ibunya sakit, semua anak-anaknya sibuk, Pak. Datanglah anaknya. Pertama ditolak, tapi terus namanya sakit dia nggak bisa nolak anak, dibantu, ditolong terus begitu. Berubahlah pemikiran ibu ini. Kalau dia anak sial, kok dia datang ya kepada saya? Nggak ngajak beragama, nggak ngajak beragama, cuma ngurusin dia. Yang lain nggak ngurusin dia doang yang lain. Apa yang terjadi, Pak? Ibu itu akhirnya masuk Islam. Dan bukan hanya ibu itu, neneknya pun masuk Islam. Neneknya pun masuk Islam. Dan kemudian mereka bertiga masih sempat untuk, ya saya lupa apa, umroh atau haji gitu ya. Akhirnya sempat. Nah, ini satu kisah benar yang terjadi di Jakarta ini tentang bagaimana dakwah bilham itu penting kepada orang tua. Bukan dengan kata-kata, dengan keteladanan saja. Nah, kemudian kalau orang tua kita sudah wafat, Pak, bagaimana bentuk birrul walidain kita kepada orang tua kita? Ada yang bisa jawab? Apa yang kita lakukan dalam bab birrul walidain kalau orang tua kita sudah wafat? Satu, apa? Silaturahmi sama sahabatnya. Apa? Silaturahmi dengan sahabat-sahabatnya. Nah, pulang. Doa ya, doa terus menerus, ziarah, infak, ya, atau berjariah, wakaf, kan gitu. Nah, tapi ada satu tadi yang menarik. Dan itu dipesan oleh Nabi SAW. Dan ini jangan lupa, Pak. Kita harus punya database hari ini. Siapa sahabat-sahabat terdekat Bapak kita? Kelihatan yang sering main ke rumah, gitu kan? Yang sering teleponan, seterusnya. Nah, birrul walidain bagi anak yang mungkin dulunya belum puas birrul walidain ingin menambah adalah dengan berbuat baik kepada sahabat bapaknya atau sahabat orang tuanya, bisa ditafsirkan secara umum. Kita datang, kita bawa makanan, bawa martabak lagi, gitu kan? Martabak kepada sahabat bapak kita. Itu birrul walidain. Ya. Berikutnya, tidak memanggil mereka dengan namanya, Pak. Sekarang ya, di beberapa daerah di Sunda, di Jawa Barat,
Ya, saya kira bahasa Sunda itu halus ya. Ternyata ada bahasa Sunda kasar dan ada yang saking kasarnya di daerah ya, Pak. Di desa yang saya kira bagus-bagus gitu ya. Sampai memanggil orang tuanya pakai nama sekarang sudah muncul. Jadi berat tantangan adab kita di Indonesia ini berat. Jadi energi kemanusiaan yang ada dalam beradab itu memang mendapatkan tantangan berat. Karena sampai di desa pun sekarang sudah kehilangan adab. Kalau kita sudah panggil orang tua kita dengan namanya, John, sini John. Masya Allah. Ya, kita sudah hilang adabnya. Yang kedua, jangan duduk sebelum mereka duduk, Pak. Ini adab. Sekarang kita ajak dia makan kan, ke kursi terus kita duduk. Habis duduk kita bilang, Pak duduk Pak, sini Pak. Pak duduk sini. Ini nggak boleh begitu. Jadi sampai agama tuh membimbing sedetail ini, Pak. Ya. Kita duduk dulu, semua duduk, baru kita duduk. Dan jangan berjalan di depan bapak kita, kecuali di malam hari. Pak, mohon izin saya baca di depan, khawatir nanti ada yang jahat di depan, itu kan saya jaga di belakang, atau di belakang. Intinya adalah menjaga keselamatan, boleh berubah. Tapi secara umum dalam perjalanan kita berada di belakang mereka untuk menunjukkan bahwa kita ini anak. Atau kita boleh berada di kanan mereka. Ya. Kalau kita berjalan, ya kan, di sisi kanan jalan raya, jangan orang tua di kanan. Ya. Kalau orang tua di kanan tuh orang tua jagain kita, ya, tapi kita di kanan. Nah itu sama juga kalau kita bawa anak-anak, saya sering melihat anak-anak di kanan dekat jalan raya. Ini anak-anak jagain orang tuanya, salah, kebalik. Baik, ala kulli hal itulah yang dapat kami sampaikan. Kita semua punya orang tua, tapi tidak semua di antara kita yang merasa puas untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka hari ini kita harus komitmenkan untuk kembali meningkatkan semangat kita untuk berbakti kepada kedua orang tua yang masih hidup dan melanjutkan berbakti kepada kedua orang tua ketika mereka sudah wafat. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dengan kedua orang tua kita di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.